Terima kasih Anda masih di sini sore. Pemirsa, suami anggota DPRD Jawa Tengah ditembak oleh orang tak dikenal di rumahnya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban ditembak dari jarak 10 meter. Tembakan tidak mengenai korban, proyektil menghantam bagian dinding atas. Tengah sini ke selatan lagi, 2 meter, lagi. Korban mengaku tidak memiliki firasat apapun dan tidak mengetahui siapa pelaku maupun motif di balik aksi tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, korban diketahui tengah mendampingi kasus dugaan penculikan yang ditangani Polda Jawa Tengah. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri ke arah utara usai melepaskan tembakan. Jam 9.10 menit. 9-10 menit. Ya. Posisi Bapak di sini? Saya persis duduk di sini. Gitu. Terus Kades itu duduk di situ. Oh. Jadi pas penembakan ada orang lain? Anak-anak saya ada lagi main game, ada 5 apa 6. Tembakannya mengarah ke Anda atau waktu itu gimana? Dia mengarah ke saya. Mengarah ya? Tapi goyang, meleset. Pemirsa, mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Polisi temukan barang bukti narkoba di rumah pribadi AKBP Didik. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison mengkonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. Dalam gelar perkara yang dilakukan, AKBP Didik dinilai terbukti bersalah terkait kepemilikan narkoba di kediamannya. Dengan penetapan ini, penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan tersangka dijerat pasal berlapis. Berdasarkan keterangan dari AKPML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini. Sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, Biro Paminal Divpropam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah, dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Pemirsa, narkoba bukan hanya merusak generasi muda, tapi juga bisa melumpuhkan institusi penjaga negara. Jika jeratnya mampu menggoda aparat berseragam wibawa, masihkah publik percaya hukum ditegakkan tanpa celah? Kita akan membahas bersama sejumlah narasumber hari ini. Ada anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan pengamat kepolisian dari ISISS Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Yusuf dan Pak Bambang. Selamat sore. Baik, ya.
Semoga dalam kondisi sehat selalu semuanya. Saya mau ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, ini Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Kok bisa begini, Pak? Ya, jadi perlu diluruskan, tidak lagi Kapolres kan, sudah tidak lagi Kapolres. Mantan Kapolres. Ya, ya pertama tentu apa yang sudah dilakukan Bareskrim dan di Propam itu sudah tepat, secepatnya kalau bisa penetapan tersangka sudah tepat, dan kemudian ya tinggal proses kode etiknya di Propam. Kita mendorong agar segera disidangkan, karena ini yang perlu diungkap, apakah yang bersangkutan pada saat diberikan tugas menjabat sebagai Kapolres sudah diduga terlibat di dalam peredaran narkoba ini. Nah, tentu apabila itu dilakukan, dugaan itu pada saat menjadi Kapolres, maka ini kita berada dalam darurat kepemimpinan Polri. Kok ada lagi setingkat pimpinan Polri, Kapolres, terlibat di dalam kejahatan narkotika, yang ini seharusnya berkacamata dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Apabila memang benar dilakukan pada saat menjabat, seharusnya tidak ada lagi oknum-oknum yang setingkat pimpinan terlibat di dalam kejahatan narkotika. Jadi ini kalau memang benar itu dilakukan fakta-faktanya pada saat menjabat sebagai Kapolres, ya ini darurat kepemimpinan Polri. Oleh karena itu, selain proses penindakannya yang terus berjalan dan kita dorong tegas dan tuntas, ini sudah menunjukkan fakta-fakta, tapi kita tunggu bagaimana sebenarnya, apakah memang pada saat menjabat itu yang bersangkutan terlibat, diduga terlibat, maka ini memasuki darurat kepemimpinan. Oleh karena itu, ini menuntut reformasi sistem pembinaan karir. Itu yang sudah sering kita ingatkan, bahwa di dalam promosi jabatan-jabatan pimpinan seperti Kapolres ini, sistem harus bisa mendetek dan mencegah agar bisa menihilkan akan terjadinya kasus-kasus yang seperti ini. Baik. Pak Yusuf, ini memang sebesar itukah godaan yang dialami dari lingkup Polri sendiri sehingga dari Kapolres pun ini bisa terjerat juga? Ya, kalau peredaran narkotika, penyalahgunaan narkotika itu, jaringan itu pasti sasaran menggodanya ke aparat penegak hukum. Nah, itu udah pasti, itu pasti. Nah, tinggal bagaimana integritas aparat penegak hukum mau tergoda atau tidak. Jadi sekali lagi, bandar jaringan sindikat narkotika itu pasti menjadikan aparat penegak hukum itu sasaran yang paling prioritas untuk digoda. Itu teorinya begitu dan faktanya begitu, Mas. Jadi oleh karenanya, maka integritas, pembinaan integritas, ini kalau benar itu dilakukan pada saat menjadi Kapolres, ya ini fatal. Gitu. Seharusnya itu tidak boleh terjadi pimpinan yang itu di dalam kendali dia untuk penegakan hukum, termasuk pemberantasan kejahatan narkotika, maka itu bisa memasuki sekali lagi darurat kepemimpinan Polri. Dan ini perlu direformasi sistem pembinaan karir ini, yang ini saya kira menjadi bagian penting dalam agenda reformasi yang sedang disahkan pada saat ini. Baik. Saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini yang seharusnya polisi mengawal dan mengawasi supaya rakyat tidak mengkonsumsi narkoba. Tapi malah polisi sendiri yang terjebak. Justru siapa yang harus melindungi masyarakat kalau polisinya saja terkena narkoba? Ya, ini kan problem yang kompleks kan terkait dengan narkoba ini. Tentu peran aparat di sini sangat dominan. Makanya seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, godaan dari bandar kepada aparat penegak hukum itu adalah sebuah keniscayaan gitu loh. Pasti ada gitu loh. Makanya tergantung integritas dan sistem kontrol dan pengawasan. Kalau kita membaca apa yang sedang terjadi, ada yang mengemuka bahwa ini dikonsumsi, kemudian tes
rambut misalnya. Ini kan biasanya tes rambut itu kan bagi pengguna yang lama seperti itu. Makanya assessment saat assessment jabatan itu memang sangat penting gitu loh. Dan kalau selama ini pemeriksaan anggota ini seringkali diadakan secara berkala, bagi para pejabat pun juga harus dilaksanakan secara berkala juga, secara mendadak seperti itu. Di tingkat Kapolres misalnya, Polda juga harus seringkali melakukan tes urin atau tes narkoba yang lainnya seperti itu. Demikian juga di level atas, di tingkat Polda. Kalau kita melihat 3 tahun yang lalu misalnya seorang Kapolda juga menjadi bandar narkoba dengan menjual barang bukti narkoba di Sumatera Barat. Kasus mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa misalnya seperti itu. Artinya ini bandar narkoba ini tidak hanya menyasar di level bawah, tapi juga menyasar struktural. Makanya kontrol dan pengawasan ini penting. Selama ini kontrol dan pengawasan itu nyaris tidak berfungsi secara maksimal karena punishment bagi mereka yang melakukan terlibat dalam jaringan narkoba ini juga tidak memberikan efek jera. Buktinya adalah kejadian seperti ini seringkali terjadi seperti itu. Berapa kali setiap tahun nyaris ada. Entah Kapolres, entah Kapolsek, Kasat Narkoba, semuanya berkelindan. Kalau terkait dengan yang di NTB ini, di Bima ini, munculnya kasus kan ketika Kasat Narkoba Polres tersebut menyampaikan testimoni yang seperti itu. Artinya ada relasi kuasa antara bawahan dan atasan. Dalam hal ini peluang atasan melakukan penyalahgunaan wewenang ini sangat besar. Kalau kemudian di level bawah dipaksa, otomatis mereka mau tidak mau ya, karena resiko jabatan, resiko yang lain-lainnya seperti itu. Makanya harus ada mekanisme perlindungan whistleblower di internal. Ya, harapannya sih Kompolnas bisa menjadi lembaga eksternal yang melindungi whistleblower dari internal ini seperti itu. Karena kasus-kasus seperti ini seringkali terjadi pelanggaran etik, pelanggaran disiplin maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini tidak terungkap, gitu loh. Tidak terungkap karena itu saling melindungi, apalagi menyangkut pimpinan struktural. Makanya Kompolnas ini harus diberikan kewenangan yang lebih. Tapi kan problemnya Kompolnas sekarang kan tidak diberikan kewenangan ke arah sana seperti itu. Pak Bambang, tadi Pak Yusuf sempat mengatakan ini adanya darurat kepemimpinan Polri. Menurut Anda sedarurat apa saat ini Pak kepemimpinan Polri? Ya, reformasi kultural ini kan banyak aspek kan. Salah satu problemnya memang ketauladanan dan kemudian meritokrasi yang terjadi di kepolisian ini salah satunya juga efek kepemimpinan gitu loh. Penempatan pejabat-pejabat seperti struktural ini seringkali tidak melalui sistem merit system yang baik yang sudah diatur. Lebih karena kedekatan, karena gerbong-gerbong ini masih berlaku. Makanya sempat di akhir tahun kemarin misalnya Pak Kapolri menyampaikan lebih dari 60% Kapolres, terus kemudian di reserse ini underperformance seperti itu. Artinya ada problem di situ. Tapi apa evaluasi yang dilakukan? Sebelum langkah evaluasi dilakukan, malah yang muncul kasus di mantan Kapolres Bima ini seperti itu kan. Artinya upaya untuk melakukan perbaikan itu harus dipercepat. Tidak bisa menunggu lama. Reformasi Polri yang dituntut oleh masyarakat ini bukan percepatan gitu. Tidak bisa menunggu dari Komisi Reformasi yang dibentuk oleh Presiden seperti itu. Makanya
di internal sendiri juga harus ada perubahan-perubahan seperti itu. Baik. Sebelum kita melanjutkan dialog lebih jauh, Bapak-Bapak, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemirsa ada informasi kasus narkoba perwira tinggi Polri. Ini tak hanya AKBP Didik, sejumlah perwira polisi juga pernah ditangkap akibat terlibat narkoba. Dan berikut daftarnya, pemirsa. Jaringan narkotika makin terang-terangan bermain dengan penegak hukum. Sejumlah perwira polisi terbukti terlibat narkotika, baik sebagai pemakai hingga terlibat dalam peredarannya. Berikut di antaranya. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Ia dinyatakan bersalah mengedarkan narkotika jenis sabu seberat 5 kg dan divonis hukuman penjara seumur hidup pada 2023 lalu. Kasus Teddy juga menyeret ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara. Dodi diperintahkan Teddy menjual sebagian barang bukti sabu kepada warga sipil. Selain menyeret Dodi, kasus Teddy juga menyeret ex-Kapolsek Kalibaru Jakarta Utara Kompol Kasranto. Kasranto turut dalam transaksi dan peredaran narkotika jenis sabu. Lalu, ada ex-Kapolsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan, AKBP Beni Alamsyah yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Kombes Julius Bambang Karyanto, perwira menengah Polri dan pejabat di Baharkam Mabes Polri juga terseret penyalahgunaan narkotika. Kapolsek Astana Anyar Bandung Kompol Yuni Purwanti Kusumadewi juga ditangkap Propam Polda Jabar di sebuah hotel Februari 2021 silam. Bersama 11 anak buahnya, Kompol Yuni diduga berpesta sabu. Berikutnya, ex-Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Edi Nurdin Masa yang terlibat peredaran narkotika di tempat hiburan malam di kawasan Bandung. Agustus 2022, Polda Jatim menggerebek Polsek Sukodono, Sidoarjo dan menemukan sang Kapolsek AKP I Ketut Agus Wardana bersama 2 anggotanya tengah pesta sabu. Di Riau, ex-Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Kompol Yohanes Caniago ditangkap personel Polda Riau. Yohanes ditetapkan tersangka setelah viralnya video dirinya sedang mengisap sabu di dalam mobil dan terekam kamera CCTV pada April 2021 silam. Masih dari Riau, seorang perwira polisi di Treskrimum Polda Riau Kompol Imam Zaidi ditangkap Polda Riau saat mengirimkan sabu seberat 16 kg di Pekanbaru. Ya, saya mau lanjut ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini bukanlah pertama kali ini perwira Polri ini terjerat dalam kasus narkoba. Sudah banyak sekali yang seperti disampaikan di paket sebelumnya. Jangan-jangan ke depan akan ada kepastian perwira polisi akan terjerat narkoba lagi? Ya, kemungkinan itu ya tidak tertutup. Nah, makanya ini harus diperlukan, mumpung lagi ada desakan reformasi, maka sistem pembinaan karir itu mendesak. Kalaupun sudah ada, maka komitmennya yang harus ditegakkan. Di komitmen meritokrasi di dalam promosi jabatan. Bagaimanapun kita tidak bisa tidak mengkaitkan ke soal sistem pembinaan karir, karena ketika itu data-datanya ya sudah sedemikian seperti itu, apabila yang terjadi ini saat ini dilakukan pada saat menjabat sebagai Kapolres, maka ya itu menunjukkan bahwa ini adalah data ada darurat kepemimpinan Polri yang seharusnya itu tidak terjadi sekali lagi dilakukan oleh pimpinan Polri, karena bagaimanapun jaringan sindikat narkoba itu menjadikan aparat penegak hukum itu sasaran untuk digoda. Ketika itu terjadi kepada anggota biasa, kita masih bisa paham lah gitu, namanya di lapangan nah, gitu. Tapi ini pimpinan. Nah, yang kedua, ini kan pemberantasan narkoba ini kan komitmen Presiden Prabowo yang begitu jelas di dalam Nawacita harus diberantas oleh Polri. Oleh karena itu, tadi sudah disinggung oleh Mas Bambang, yang paling jangka pendek saat ini untuk komitmen tegak lurus kepada Nawacita Presiden di dalam pemberantasan kejahatan narkoba itu, segera dibangun komitmen reformasi kultural yang itu memberikan ruang yang pasti dan terlindungi adanya whistleblower. Polisi banyak yang berintegritas
biar mereka merasa terlindungi dan berani menyampaikan apabila memang ada mengetahui potensi-potensi pelanggaran khusus terkait dengan keterlibatan oknum-oknum pada kejahatan narkoba. Karena ini komitmen Presiden ini. Baik, Pak Yusuf, ini saya mau mengkritisi lebih dalam. Kira-kira mengapa saat ini polisi bisa terjerat narkoba? Apakah memang untuk keuntungan semata atau karena memang beban pekerjaan yang begitu besar sehingga butuh adanya ketenangan dalam tanda kutip bisa melalui narkoba atau memang butuh hiburan semata atau seperti apa sebenarnya menurut Anda? Ya, secara umum terkait dengan keterlibatan oknum kepolisian di dalam kejahatan itu salah satunya ya faktor lingkungan. Semakin dekat dengan kejahatan itu turut mempengaruhi. Makanya orang-orang yang diberikan tugas terlibat di dalam pemberantasan narkoba, narkotika itu biasanya lebih dekat dia tergoda untuk melakukan kejahatan, itu lingkungan. Yang kedua bisa juga gaya hidup. Makanya dari apa yang diungkap nanti di Propam, kita dorong lebih cepat akan mengemuka apa sih yang menjadi motif, apa yang menjadi faktor, mengapa kehilangan kontrol atas integritas. Kalau itu dilakukan sebagai pimpinan, tanggung jawab sebagai pimpinan kepada anggotanya untuk memberikan teladan yang baik. Mengapa sampai lost control itu? Apakah lingkungan itu tadi ada godaan atau ada faktor gaya hidup atau beban-beban tugas yang bisa jadi memerlukan adanya kebutuhan untuk anggaran di dalam operasional, tapi seperti itu tidak mungkin gitu. Itu sangat fatal dilakukan. Bisa jadi lingkungan gaya hidup ini yang dominan. Ya, Pak Bambang, tanggapannya Pak, silakan. Ya, kawan-kawan yang bertugas di Satuan Narkoba ini memang sangat rawan ya. Bebannya tentu sangat berat dibandingkan kawan-kawan yang berada di office misalnya seperti itu, di Satlantas itu tentu bebannya sangat berbeda. Berhadapan dengan bandar narkoba, pengedar narkoba, pengguna dan yang lain-lainnya, paparan-paparan terkait dengan narkoba ini sangat kuat seperti itu. Lagi-lagi ini kan terkait dengan integritas. Makanya rolling tour of duty itu perlu dilakukan bagi mereka, dan juga pengawasan ini juga menyangkut dengan perlindungan pada mereka yang berada di jajaran terdepan gitu. Kalau terkait dengan posisi struktural kepemimpinan, Kapolres, Kapolsek ini kan sebenarnya memiliki jarak dengan dengan lingkungan narkoba tadi. Makanya ini bukan hanya sekedar tekanan yang tadi tapi lebih pada gaya hidup, perilaku individu seperti itu. Makanya perilaku individu ini akibatnya bisa kemana-mana, gaya hidup hedon, kemudian juga karena dia memiliki kewenangan, akhirnya ya abuse of power seperti itu. Nah, seperti yang terkait dengan Teddy Minahasa, kemudian di Bima ini gitu, menggunakan kewenangannya untuk menekan atau mempengaruhi anak buahnya untuk terlibat dalam narkoba untuk memenuhi kebutuhan individu pemimpin seperti itu. Pak, saya ingin mengkritisi lebih dalam terkait dengan gaya hidup yang Anda sampaikan tadi. Memang kultur atau budaya yang sudah terbangun di kepolisian saat ini sehingga gaya hidup sebagai faktor, mungkin faktor utama penyebabnya seperti apa menurut Anda? Ya, memang gaya hidup kan perilaku individu ya. Semua orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda, tentu hal-hal seperti faktor lingkungan ini sangat berpengaruh pada gaya hidup. Tetapi lagi-lagi ketika masuk dalam kepolisian, komitmennya harus jelas gitu loh. Komitmennya harus tetap tunggal. Tribrata, catur prasetya itu harus menjadi pedoman. Hidup sederhana itu harus menjadi perilaku gitu. Kalau kemudian keluar dari sana, tentu ini anomali gitu loh.
kesalahan juga bagi personil tersebut. Kalau kita melihat laporan terakhir bahwa narkoba yang berada di rumah dinas ini dikonsumsi, ini kan tidak masuk akal juga gitu loh. Publik tentu akan mempertanyakan apakah sebegitunya penggunaan narkoba itu untuk dikonsumsi pribadi suami istri ini seperti itu. Kemudian juga kalau ada informasi terkait meminta duit atau meminta materi dari bandar, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya jauh dari semangat Tribrata dan Catur Prasetya. Baik, itu. baik. Pak Bambang, mungkin singkat saja karena waktu kita terbatas. Tadi Anda sempat juga mengatakan bahwa ini peran dari Kompolnas tidak diberikan kewenangan lebih. Kira-kira kewenangan yang mana yang tidak bisa dilakukan Kompolnas saat ini? Ya, Kompolnas selama ini nyaris hanya menerima keluhan-keluhan dari masyarakat saja, tapi untuk melakukan tindakan tidak bisa gitu loh. Karena undang-undangnya hanya mengatur demikian, hanya memberikan saran kepada Presiden terkait pemilihan Kapolri, kemudian menerima keluhan dan menyampaikan masukan-masukan kepada Kapolri, tapi tidak ada kewenangan untuk mengeksekusi, gitu loh. Melakukan penyidikan, memanggil, kan tidak diberikan kewenangan seperti itu. Makanya ini yang harus didorong ke depan. Kembali ke TAP MPR 7 tahun 2000, harus ada lembaga dibanding Kompolnas yang sekarang sudah ada seperti itu. Oke, Pak Yusuf, terakhir tanggapannya Pak sebagai penutup juga. Ya, saya kira kalau sudah disinggung oleh Mas Bambang, selain apa yang sudah saya sampaikan tadi, maka sekali lagi ini alarm kuat. Jangan sampai terjadi benar-benar ada darurat kepemimpinan. Oleh karena itu, alarm ini kita tujukan kepada pengawas internal segera melakukan audit perilaku seluruh pimpinan-pimpinan, dipastikan bahwa tidak ada hal-hal yang berpotensi menimbulkan hal-hal seperti yang ada di Bima ini. Yang kedua, ya tentu pembinaan tidak hanya mental, rohani, pembinaan integritas, tapi yaitu sistem pembinaan karir itu yang memberikan semua orang-orang, sekali lagi, polisi baik yang ada di Polri itu banyak. Ini adalah oknum, maka kita berharap mereka-mereka yang berintegritas itu diberikan kesempatan di dalam sistem pembinaan karirnya. Yang kedua, kalau Tribrata, Catur Prasetya itu kan sangat idealis. Itulah idealitas Polri. Tapi sesungguhnya kan ada program-program memberikan teladan seperti Ugeng Award. Mereka-mereka yang sudah berikan penganugerahan itu sebenarnya role model. Maka kita berpesan kepada seluruh pimpinan yang diberikan tugas, seluruh anggota, mereka-mereka yang sudah diberikan penghargaan Ugeng Award itu barangkali perlu dijadikan role model. Bagaimana hidup mereka, bagaimana gaya hidup mereka, bagaimana kebahagiaan mereka menjadi polisi selama pengabdian selama ini. Itu perlu dijadikan moral sehingga dapat mencegah godaan-godaan apabila sifatnya individual gaya. Itu. Baik, kita nantikan perkembangan selanjutnya, terutama tadi sempat dibahas mengenai darurat kepemimpinan Polri. Semoga ada reformasi yang sesegera mungkin bisa dilakukan dari pihak kepolisian. Terima kasih Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas dan Bambang Rukminto dari Pengamat Kepolisian atau ISISS telah bergabung bersama kami di Sirdo Sore. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Pemirsa, besok Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Jadi kapan kita akan mengawal ibadah puasa? Informasi selengkapnya usai jeda. Hanya di Sirdo Sore. Lelaki itu nggak banyak bercerita ya. Iya, udah tuh nangis, tapi habis itu udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin. Ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Dalam sekejap, hidup mereka berubah.